CD Lab Fisika 5 SMP. CD interaktif, lebih asik belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Ilmu pengetahuan alam, fisika, listrik. Halo teman-teman, namaku Anggi. Main ke labku yuk. Banyak hal asik yang bisa kita temukan dan mainkan di sini. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai listrik. Pilih yang kamu inginkan ya. Muatan listrik. Halo teman-teman, senang berjumpa kalian lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Tahukah kalian apa itu listrik? Sejarah muatan listrik. Tahukah kalian bahwa manusia telah mengenal listrik sejak zaman dahulu sekitar 600 tahun sebelum Masehi? Gejala listrik statis telah diselidiki untuk pertama kalinya oleh seorang berkebangsaan Yunani bernama Thales. Pada masa itu, Thales menemukan bahwa batu ambar yang digosok dengan kain wol atau bulu mampu menarik benda lain. Walaupun mungkin hal tersebut sudah diketahui oleh orang-orang pada zamannya, tapi Thales yang pertama kali mencatat penemuannya tersebut. Konsep atom. Muatan listrik suatu benda erat hubungannya dengan susunan zat suatu benda. Semua benda di alam semesta ini tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Konsep atom beberapa zat. Contohnya, air merupakan zat yang tersusun dari atom oksigen dan hidrogen dengan perbandingan tertentu. Emas tersusun dari atom aurum. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai listrik. Pilih yang kamu inginkan ya. Sumber arus listrik. Tahukah kamu dari mana sebuah senter memperoleh sumber listriknya? Dari mana lampu mobil mendapatkan listrik agar menyala? Pengertian sumber arus listrik. Semua lampu tersebut bisa menyala bila dihubungkan dengan sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah komponen yang berfungsi mengubah suatu jenis energi menjadi energi listrik. Contoh jenis energi yang dapat diubah menjadi energi listrik adalah energi kimia dan energi gerak. Baterai, akumulator, dan generator adalah contoh sumber arus listrik. Sumber arus listrik dalam berbagai elemen. Elemen volta, batu baterai, dan akumulator merupakan sumber arus searah yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Oleh karena itu, elemen volta, batu baterai, dan akumulator sering disebut elektrokimia. Elemen primer dan sekunder. Elemen primer adalah elemen elektrokimia yang bahan-bahan reaksinya tidak dapat diperbarui lagi sehingga tidak mampu menimbulkan reaksi kimia lagi. Contohnya elemen volta dan elemen kering atau baterai. Elemen sekunder adalah elemen elektrokimia yang bahan-bahan reaksinya dapat diperbarui kembali setelah reaksi tidak terjadi lagi. Contohnya akumulator atau aki. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai listrik. Pilih yang kamu inginkan ya. Hukum Ohm. Tahukah kalian siapa George Simon Ohm? George Simon Ohm 1789 sampai 1854 adalah seorang ahli fisika dari Jerman yang meneliti tentang hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik. Hasil penelitiannya dikenal dengan nama Hukum Ohm. Analogi hukum Ohm. Coba kamu amati air yang dialirkan melalui selang. Jika selang dinaikkan ke atas, maka lebih banyak air yang mengalir. Sebaliknya, jika posisi selang kamu turunkan, air yang mengalir lebih sedikit. Beda potensial menurut hukum Ohm. Perbedaan ketinggian air ini mirip dengan besar beda potensial listrik
dan banyaknya air yang mengalir mirip dengan arus listrik. Jadi, semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil beda potensial listrik, maka semakin kecil pula arus listriknya. Hubungan beda potensial dengan kuat arus. Hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dapat dinyatakan dengan grafik seperti ini. Beda potensial dilambangkan dengan V. Kuat arus dilambangkan dengan I. Hubungan antara V dan I dapat kita gambarkan pada grafik seperti ini. Garis kemiringan yang terjadi adalah perbandingan antara ordinat atau V dengan absis atau I. Nilai perbandingan ini selalu tetap. Nah, di sini ada sejumlah ikon Soal ujian. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai listrik.